Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pasti baik dong. Caca Seli gimana kabarnya? Baik dong. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Caca Seli, kita yel-yel dulu yuk. Yuk. Sekolah Minggu, follow Jesus, do it now. Adik-adik, kalian tahu gak sih kalau Tuhan selalu menepati janji yang Dia buat? Karena janji Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Maka dari itu kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
Untuk lagu selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Karena janji Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom adik-adik, senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa ketika Engkau boleh memberkati kami hingga kami ya Bapa boleh berkumpul beribadah kepadamu. Bapa, kiranya sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Kau yang memberkati ya Bapa, agar kiranya ya Bapa kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah lause kami yang penuh keterbatasan ini dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah firman yang ingin disampaikan boleh tersampaikan dengan baik. Bapa, terima kasih untuk semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Lause Vero ingin membawakan cerita mengenai Allah menepati janjinya. Seperti apa sih Allah menepati janjinya? Apakah janjinya itu bakalan diingkari sama Tuhan? Tentu saja tidak. Nah, hari ini kita belajar Allah menepati janjinya yang dibawakan dari kitab Ulangan pasal 31 sampai 34
Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7 dan 1 Korintus 15 ayat 4. Baik adik-adik, sebelum Lose masuk ke dalam cerita, pasti adik-adik sering banget dong dengan kisah tentang Nabi Musa. Bahkan sampai ada lagunya loh adik-adik. Nah, untuk itu kita mau lihat nih gambar yang Lose akan tampilkan. Ini adalah gambar Nabi Musa, di mana hal yang menarik di sini kita lihat bahwa ada api di depan Nabi Musa dan itu adalah bentuk dari kehadiran Allah. Nah, bentuk kehadiran Allah ini dilihat dari semak duri berapi. Nah, adik-adik, pada saat itu Allah itu hadir ingin menyuruh Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Nah, adik-adik, pada saat itu Musa itu sempat menolak dengan permintaannya Allah. Kenapa sih Musa itu menolak? Karena Musa itu bilang, aduh Tuhan, aku itu tidak pandai bicara, aku nggak bisa pasti membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi adik-adik, di sini Musa itu belum sadar bahwa Tuhan telah berjanji akan membantu Musa dan memelihara Musa untuk membantu dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, kemudian itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang pertama. Dan yang kedua itu adalah bangsa Israel ini bisa keluar nih. Mereka kan sudah bekerja dengan keras, mereka tidak dapat makan, tidak dapat minum. Akhirnya Musa itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir dengan berbicara kepada Firaun. Dia berbicara dengan banyak sampai ketika Firaun menolak, ketika Firaun bilang nggak mau, Tuhan itu memberikan tulah. Dan itu sampai ada 10 tulah akhirnya. Nah, mereka pun pergi, itu juga susah adik-adik. Sampai Musa pun juga harus membelah laut. Nah, bangsa Israel itu jalan melalui laut yang telah dibelah oleh Musa. Dan akhirnya mereka bisa pergi. Nah, ketika di perjalanan, itu mereka tuh panjang sekali perjalanannya. Kira-kira lapar gak sih adik-adik? Kira-kira haus gak sih? Kita aja kalau misalnya gak makan dari pagi sampai siang udah kelaparan, udah kehausan. Apalagi bangsa Israel. Nah, ketika itu Tuhan berjanji juga, aku udah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, aku juga harus memelihara mereka. Nah, ketika di perjalanan, Tuhan itu tetap memelihara dalam bentuk apa sih adik-adik? Mereka itu diberi makan dan diberi minum sama Tuhan. Nah, makanannya itu apa? Yaitu adalah roti mana dan air minum yang dikeluar dari batu karang. Nah, ketika itu udah dikasih makan, udah dikasih minum sama Tuhan. Nah, kemudian Allah juga berjanji akan memberikan seseorang kepada bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena pada saat itu kondisi Musa itu udah sangat tua adik-adik, sehingga untuk berbicara, untuk jalan itu juga udah susah, sehingga Musa pada saat itu udah tahu kalau akan ada orang yang menggantikan dia. Nah, akhirnya Musa berbicara kepada seluruh bangsa Israel bahwa Musa itu nggak bisa ikut dengan mereka, dan Tuhan itu akan mengirimkan orang lain untuk memimpin bangsa Israel. Nah, sebelum Musa meninggalkan bangsa Israel, Musa itu udah membuat hukum Taurat bagi mereka dan memberikan kepada imam-imam untuk diminta dibacakan di seluruh bangsa agar seluruh bangsa mendengarkannya. Adik-adik, ada yang tahu nggak hukum Taurat itu isinya apa aja? Seperti contohnya adalah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kalau misalnya mau tahu selanjutnya itu apa hukum Tauratnya, jangan lupa membaca Alkitab kita ya di Keluaran 20. Kemudian setelah Musa berkata demikian, udah menyuruh imam-imam membacakan hukum Taurat. Pada saat itu adalah saatnya bagi Musa untuk mati. Gimana sih kisah hidup matinya si Musa ini? Pada saat itu Musa dengan orang-orang Israel, dia bilang, saya akan pergi ke gunung Nebo. Nah, ketika Musa naik ke gunung Nebo, semua orang tuh udah tahu kalau Musa itu tidak akan kembali. Di mana Musa itu tidak akan turun dari gunung itu. Kenapa? Karena pada saat itulah waktu bagi Musa untuk mati, dan Allah akan membawakan Musa untuk hidup bersamanya di surga. Nah, adik-adik, kira-kira siapa sih yang mau masuk surga? Pasti semuanya mau masuk surga dong, karena di surga itu enak. Nah, adik-adik, disinilah ketika Musa sudah mati, Tuhan mengirimkan orang lain untuk membantunya, bangsa Israel,
ke tanah perjanjian. Nah, di situ adalah dua orang yang bernama Yosua dan Kaleb, di mana Yosua dan Kaleb ini akan memimpin bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian. Nah, setelah bertahun-tahun bangsa Israel ini ada di tanah perjanjian, Allah juga berjanji akan mengirimkan kepada bangsa Israel seorang juru selamat bagi mereka. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak siapa juru selamat itu? Juru selamat itu adalah Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib demi penebusan dosa kita. Nah, selain itu juga Tuhan Yesus itu bakalan hadir, tetap memberikan janji, bahkan menepati janjinya. Seperti kayak pagi hari kita bangun, kita ketemu matahari, ngeliat matahari, terus sore kita ngeliat bulan, itu tetap adalah janji Allah. Ketika janji Tuhan juga bilang, aku akan memelihara kamu dari pagi hingga malam nanti, kamu akan makan apa, kamu harus ngapain aja, itu semua juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati kita semua, itu adalah bentuk Tuhan menepati janjinya. Nah, adik-adik, apa sih yang kita belajar dari kisah ini? Apa sih janji Tuhan kepada bangsa Israel? Yang pertama itu adalah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Nah, yang kedua apa? Memelihara bangsa Israel di perjalanan, karena di perjalanan itu sangat panjang. Dan yang ketiga itu apa? Allah itu berjanji akan mengirimkan Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb ini akan membantu bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Dan yang keempat, janji Allah itu akan mengirimkan juru selamat. Nah, adik-adik, kita sungguh bersyukur ya ketika Allah aja bisa berjanji kepada bangsa Israel. Terlebih kita, Tuhan juga penuh pasti janjinya kepada kita. Jadi adik-adik, untuk ketika kita mau sesuatu, kita mau, Tuhan aku mau nilai segini, aku mau punya ini. Nah, adik-adik jangan lupa berdoa. Ketika memang itu adalah kehendak Tuhan, Tuhan janji Tuhan akan menepatinya. Segitu dulu cerita Lausa hari ini. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih ketika Kau boleh memberkati kami ya Bapa, hingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga ya Bapa ketika Engkau selalu berjanji dan bahkan Engkau selalu menepati janji-Mu kepada kami ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatunya. Ajar kami ya Bapa, untuk kami juga selalu bersyukur padamu untuk setiap janji-janjimu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini, Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Untuk tema minggu depan, perayaan Natal Sekolah Minggu. WL-nya Lasoin Johana. Untuk firman Tuhannya Lausianti. Ibadahnya lewat via Zoom ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Follow Jesus as best I can. He watches over me, He's got a special plan. I feel His spirit as it moves in me. It makes my heart beat. It makes my heart beat. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him today. I walk with Jesus and stay by His side, my Lord and Savior, with arms open wide. He died and rose again for you and me, my sins forgiven. Now I've been set free. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him today. To be like Jesus helps me grow. He gives me hope and never lets me go.
and I discover all that I can be. I want to praise Him. I want to praise Him.